Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para bapak ibu, para jamaah sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita mboten bosen-bosen untuk selalu melahirkan tasyakur kita kepada Allah. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu sedemikian besar, sedemikian banyak. Kita saged beraktivitas setiap hari niki krana kita angsal nikmat, angsal rahmat saking Gusti Allah. Ketika Allah mengambil sedikit saja, kita mboten saged berbuat apa-apa. Kita saged teng masjid salat subuh jamaah niki nduduhno kita niki sudah mendapatkan kenikmatan. Karanten menika hadirin sepindah malih monggo kita gunakaken nikmat-nikmat yang sampun kita terami niki kangge ibadah. Termasuk hadirin kita ngaji niki nikmate Gusti Allah. Kanjeng Nabi nate matur dateng sahabat Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, wahai sahabat Abu Dzar, la antaudu." Kalau kamu di pagi hari fatu'allimu, kamu belajar ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitab Allah, khairun, lebih baik laka bagimu min antusolliya mi'ata rok'atin, dibandingno sholat 100 rakaat. Subhanallah. Jadi kita belajar seayat tok saking Al-Quran itu lebih baik dibandingkan dengan sholat 100 rakaat. Sopo sing iso ngapunten nggih nglakoni 100 rakaat itu lho nggih. Berapa waktu yang kita butuhkan, kemudian kesele. Tapi pahala yang seperti itu diberikan oleh Allah datang kita ketika kita mengkaji satu ayat dari Al-Quran. Subhanallah, betapa kita ini dimanjakan, dienakno. Betapa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita niku sedemikian mudah. Pokoknya gelem ngaji. Satu ayat saja yang kita kaji, pahalanya sudah seperti sholat 100 rakaat. Wali antaudu, dan ketika kamu di pagi hari, fatu'allimu, dan kamu belajar baban minal ilmi, satu bab dari ilmu, umila bihi, baik ilmu itu diamalkan, aulam tu'amal, atau ilmu itu tidak diamalkan, khairun min antusolliya alfa raq'atin, lebih baik dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Jadi kita belajar sakbab, gitu, sakbab yang kita pelajari di pagi hari, di suatu kesempatan kita belajar satu bab dari ilmu, itu baik ilmu itu diamalkan atau tidak ya. Wis kita berupaya untuk ngaji satu bab itu lebih baik dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Jadi hadis niki riwayat Imam Ahmad lan Imam Tabrani. Karanten menika hadirin monggo nggih, kesempatan-kesempatan yang ada ini kita gunakan untuk ngaji, untuk mengkaji agama. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang kemarin kita telah mengkaji tentang jual beli. Lah hadirin, sekarang faslun fir riba, satu fasal yang kita kaji tentang riba. Lah kemarin sudah diterangkan bilih antara jual beli lan riba niki mirip banget.
Jadi kacek sak sretok niku lho nggih. Artinya ketika jual beli itu salah, maka sudah masuk dalam kategori riba yang diharamkan oleh Allah. Makanya harus hati-hati betul. Kemarin sudah kita pelajari tentang rukun jual beli. Ada pembeli, ada penjual, ada barangnya yang jelas, kemudian ada akad, ya, ada serah terima. Lah hadirin rahimakumullah, kadang-kadang di zaman-zaman sekarang ini ya jual beli yang dilakukan oleh seseorang itu kurang begitu jelas. Kemarin barang rukunnya itu barang yang dijual, yang diperjualbelikan itu harus jelas sehingga antara penjual dan pembeli itu tidak dirugikan. Ojo sampai wong keduanya itu salah satu di antara keduanya itu dirugikan. Sing dodol ojo sampai rugi, sing tuku ya ojo sampai rugi, sama-sama diuntungkan. Itu prinsip jual beli. Sehingga jelas bendanya itu jelas. Makanya kalau umpama orang jual ikan tapi masih di kolam ya, sopo sing ngerti jumlahe piro, itu kan tidak boleh. Harus jelas umpama diambil dulu oleh berapa kilo, itu bendanya seperti apa, jelas sehingga yang beli itu tidak dirugikan. Termasuk yang jual itu juga begitu, gak sampai getun. Kalau sudah dijual semuanya, wis didol kabeh, padahal belum dientas, durung diangkat. Ternyata setelah disepakati harga sekian dientas oleh wakeh loh. Coba siapa yang rugi? Ya sing dodol, opo oyoh mau tak dol sakmene ya. Padahal kalau dijual langsung seperti yang sudah diambil itu bisa mendapatkan 2 kali lipat. Loh jelas rugi, yang jual itu jelas rugi. Jadi tidak boleh. Ya, jadi harus barangnya itu sudah harus dilihat di depan mata, sudah dimiliki walaupun itu miliknya. Tapi kalau masih belum di tangan itu tidak boleh. Sebab ada unsur salah satu di antara dua belah pihak itu ada yang dirugikan. Umpama diambil disepakati harga sekian juta. Setelah diambil itu ternyata iwae cuma setidik itu loh ya. Coba siapa yang dirugikan? Ya pembelinya, didol sak piro dengan ikan yang segitu itu loh ya. Padahal yang sudah dikeluarkan bendanya itu, uangnya itu sedemikian banyak. Loh, ini loh yang tidak dikehendaki oleh agama sehingga diatur. Jadi jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Sehingga hadirin model-model ijon ya. Kadang-kadang ada orang punya tanaman padi. Lu sik kait ngembang iki lu wis didol gitu loh ya. Ayo tanamanku iku tak dol, sampean gelem piro? Lah padahal mulai dari berbunga sampai panen itu loh, itu berapa bulan? Ya rek ganok penyakit umpama setelah dibeli disepakati sekian juta ya, karena memang zaman sekarang sopo sing gak butuh duit ya. Wis kabeh butuh duit. Sehingga ngenteni panen kesuwen, saiki ae didol ya. Kemudian setelah disepakati subur wapi, ono penyakit ya. Kemudian buahnya itu loh akeh sing gak dadi gitu loh ya. Bu rontok, bu apa. Coba sing yang beli bagaimana ini? Masya Allah ngelus dodo. Ya Allah sudah mengeluarkan uang sekian ternyata tanamannya itu rusak. Dan itu sering terjadi di masyarakat seperti itu. Ada orang punya tanaman mangga ya, sik kait kembang wis didol ya. Sik kembang lho didol, mosok rupa kembang dipanen. Kan enggak mungkin. Akhirnya ditunggu sampai tua padahal sik kembang. Sopo sing iso menjaga bunga yang ada di tanaman mangga itu loh. Iso dadi kemudian gak ono sing lugur nggih. Wakeh tetep sampai panen. Siapa yang bisa menjaga? Kalau sudah dibeli kemudian ono angin lesus logro kabeh nggih. Terus ya napa sing tuku niki ya napa? Getun, ya Allah, wae logro kabeh nggih.
Atau mungkin buahnya itu tetap utuh, wapi, gano angin ya, tidak ada penyakit sampai lebat ya, sampai tua nih lo lebat. Jare sing duwe ya napa? Masya Allah, ulah apa biyen tak dol sik enom, sik pentil. Loh, ini loh hadirin. Praktek-praktek seperti ini adalah praktek-praktek yang tidak dikehendaki oleh syariat. Kenapa? Sebab ada salah satu di antara kedua belah pihak itu yang sangat mungkin untuk dirugikan. Sampai ngapunten zaman sakniki lho saking nemene nggih. Ono wong melu arisan nih lho ya, durung oleh-oleh padahal butuh duit. Arisane didol. Lah cara wong melu arisan nih lho oleh 2 juta, didol 1,5 juta. Ayo tukun arisanku 1,5 juta. Ngapunten. Sopo sing dirugikan itu? Masya Allah, wong arisane oleh 2 juta berarti kan bayar oleh 2 juta. Bayar yang harus dikeluarkan 2 juta, tapi dia menjual 1,5 juta. Loh hadirin niki Masya Allah, rek panjene utang ya utang gitu loh, jelas kan ya. Nanti nyahure niku ada tempo dan tidak ada yang dirugikan. Rek anjene utang gitu loh, daripada praktek seperti itu. Mosok yo arisan ae didol ngoten lho nggih. Jadi inilah hadirin kita harus hati-hati sehingga praktek-praktek jual beli itu betul-betul sesuai dengan aturan-aturan syariat, aturan-aturan agama. Tujuannya ini lho njogo melindungi antara penjual dan pembeli, jangan sampai ada salah satu yang dirugikan. Sebab tujuan dari jual beli itu adalah untuk memberikan kemudahan, memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, tidak merugikan. Nggih. Faslun utawi iki iku fasal fir riba ing dalem nerangno masalah riba. Nggih. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alladzina utawi wong akeh yakuluna kang mangan sapa alladzina ar-riba ing riba, orang-orang yang makan riba, artinya usaha yang hasil usaha yang tidak dibenarkan. La yakumuna orang jumeneng sapa ladzina illa kama yakumu, kejaba kaya oleh jumeneng sapa alladzi wong yatakhabbatuhu kang disamber hu ing man sapa asyaitonu setan minal mas saking edan. Jadi ini gambaran yang digambarkan oleh Allah bahwa orang yang makan harta riba, makan harta yang diharamkan dari hasil usaha yang tidak benar, diibaratkan seperti orang yang berdiri. Mereka tidak berdiri seperti kecuali seperti berdirinya orang yang edan ya, kena setan, ketempelan itu. Ya napa? Niki gambaran saking Gusti Allah. Jadi wong sing makan riba, berdirinya itu kayak wong sing ketempelan setan, ya. Gak normal. Ya wis menandakan ketidaknormalan, ya. Jadi ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, kemudian wis mlaku niku ngalor ngidul ngetan ngulan wis gak apa ya, tidak tahu tujuan ya. Jadi wong sing ngeblank seperti itu ya. Lah dzalika utawi mengkono iku
Kenapa seperti itu? Bi annahum kelawan sak temene ladzina qalu kang ngomong sapa alladzina innamal bai'u mithlur riba. Innamal bai'u sak temene utawi dodolan iku mithlur riba kaya riba. Kenapa mereka seperti itu? Sebab mereka telah mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Podo ya. Jadi wis podo, masih riba ya podo mbek jual beli. Prakteknya podo itu loh ya. Loh, memang sama podo dodolane, podo jual belinya, tapi yang satu benar, yang satu caranya salah. Cuma itu tok. Jadi mereka mengatakan sama. Sopo sih dodol gak kepingin untung ya. Siapa yang membeli tidak kepingin untung, sehingga wis prakteknya itu wis pokoknya oleh untung ya. Ndak peduli walaupun ada orang yang dirugikan itu loh ya. Jadi dianggap sama antara jual beli dan riba itu. Padahal wa ahallallahu lan ngalalno sapa Allah Gusti Allah al bai'a ing jual beli wa harrama lan ngaramno sapa Allah ar-riba ing riba. Padahal jual beli itu dihalalkan oleh Allah dan riba itu diharamkan. Gak podo. Hukumnya ndak sama. Mereka mengatakan sama, padahal menurut Allah tidak sama. Jual beli itu halal, riba itu haram. Faman mongko utawi sapane wong iku jaa tekohu ing man apa mau aidhatun nasihat. Peringatan min rabbihi saking pangerane man fantaha mongko leren sapa man. Barang siapa yang melakukan praktek seperti itu ya, dulunya itu dia telah melakukan praktek riba, dodolane iki wis sak karepe dhewe, tidak sesuai dengan aturan. Kemudian datang peringatan, dia belajar, dia ngaji, akhirnya paham. Dan dia menghentikan itu, tidak diteruskan praktek ribanya itu. Berhenti. Falahu ma salaf, falahu mongko iku gedhe man apa ma barang salafa kang wis dhisik. Maka bagi dia apa yang telah lalu. Wis sing lawas-lawas wis iku milik dia itu loh ya, karena ndak tahu, karena ndak paham, karena gak ngerti. Sesuatu yang ndak ngerti itu ndak ada hukumnya. Apapun yang kita ndak tahu gak ono hukume. Sing garai dosa, sing garai larangan, sing garai ini haram. Ketika kita sudah tahu, wis ngerti kalau itu ndak bener. Loh, ini baru dilarang, baru haram. Sebelum itu ketika kita ndak tahu, ya sudah itu milikmu yang dulu. Praktek-praktek yang kita terapkan yang dulu, ya sudah itu milikmu. Wa amruhu lan utawi urusane man iku ilallahi maring Gusti Allah. Urusan Gusti Allah iku nyepuro, apa Gusti Allah niku menghukum, itu urusannya Gusti Allah, bukan urusan kita. Kita ndak menghukumi yang dulu itu urusannya Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah niku ngekei kewelasan sehingga apa yang dipraktekkan pada masa-masa yang lalu itu disepuro nak Gusti Allah. Wong pancene gak ngerti. Apapun, walaupun suami istri yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, padahal itu termasuk ucapan-ucapan yang bisa merusak pernikahan, tapi gak ngerti, betul-betul gak ngerti yang melakukan itu. Loh, karena ndak tahu ya ndak ada hukumnya. Baru ketika dia ngerti, baru dia dilarang untuk melakukan itu. Lah besok di akhirat orang-orang yang seperti itu tidak dihukum karena yang dilakukan yang tidak tahu itu. Dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah itu cuma satu. Oh kok gak belajar, itu tok loh. Jadi kenapa kamu tidak belajar dulu? Wong umure ku ya suwe, kesempatan belajar itu ada. Di mana-mana ada pengajian, kiai-kiai ada, bisa tanya. Lu kok gak belajar? Itu tok dosane iku krana dosa gak ngaji. Bukan yang dilakukan yang keliru itu yang dihukum, bukan itu. Makanya ngaji itu kan harus menjadi keharusan bagi setiap umat Islam.
Tidak ada batasan waktunya. Gak ono marine sampai ilallah sampai masuk liang lahat. Ngaji ku lerene rek wis mati. Sadurunge mati masih tuwek itu loh, sik tetap wajib. Loh, kesempatan yang sedemikian lama itu loh tidak digunakan untuk ngaji. Loh ini dosane iku loh ini. Kok gak ngaji padahal ngaji niki wajib. Jadi apa yang telah lalu itu ya sudah, itu miliknya dan urusannya Gusti Allah. Ya didoleki kewelasane Gusti Allah, rek Gusti Allah welas, Gusti Allah kei rahmat, ya di sepuro nak Gusti Allah. Tapi rek Gusti Allah tidak memberikan rahmat ya Gusti Allah ya tidak mengampuni ya. Jadi itu urusan Allah. Waman lan utawi sapane wong iku ada baleni. Wis ngerti kemudian enak ya riba iku ya. Nyambut gaene gak angel, gak soro, tapi oleh akeh. Enak kate ninggalne lho abot. Masa-masa seperti ini apa sing dilakoni? Sing enak ya iki. Diterusno wis kadung menjadi kesenangan, wis kadung enak nih lho ya. Diterusno. Faulaika mongko utawi alladzina mereka itu iku ashabun nar, penghuni neraka. Rek diterusno model-model seperti itu diterusno. Mereka tidak akan selamat. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan perlu diketahui utawi alladzina fiha ing dalam neraka iku khalidun. Kekal, masya Allah, wong sing praktek seperti itu, sik tetap menjalankan praktek riba, padahal dia sudah tahu kalau riba itu dilarang, diharamkan, wis kadung enak diterusno ae, nggih. Ingat dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya, masya Allah. Rek wong dosa iku wajar, wong menungso niku menus-menus kakean dosa, salah iku wajar. Tapi mboten salah terus, masih dosane akeh, rek tiyang niki lho nggih, dosane akeh, tetep mlebu neraka rek mboten di sepuro, tapi kan ono batasane. Rek wis entek masa hukuman akan dipindah oleh Allah ke dalam surga, ndak kekal di dalam surga, di dalam neraka itu. Hanya titipan itu loh ya. Jadi rek masa tahanan sudah habis dipindah ke dalam surga. Semuanya seperti itu. Tapi orang yang mempraktekkan riba ini tidak ada harapan sama sekali. Dia di dalam neraka lamanya. Niki lho hadirin sing medeni niki lho nggih. Piro sih oleh riba yang kita lakukan di dunia ini lho, sugene sak piro. Tapi nanti di akhirat resikonya itu akan masuk neraka selamanya. Masya Allah, itu yang menakutkan. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Al-ayah. Satu ayat lagi yang disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu wong-wong sing beriman, wahai orang-orang yang beriman, Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wedya nak Gusti Allah. Wadharulan tinggalkan. Hindari ma ing barang bagia kang keri minar riba saking riba. Tinggalkan riba. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang takut kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan riba. In kuntum mu'minin, in kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku mukmin. Hadirin dawe Gusti Allah rek sampean ngrasa iman tinggalan riba. Kasarane kebalikannya, rek ono wong sik tetep riba berarti orang yang tidak beriman. Niki lho hadirin, mangkane kekal selamanya di neraka sebab prakteknya, hakikatnya mereka itu bukan orang yang beriman. Masih yo ketoke salat. Masih yo ketoke poso Ramadan. Tapi sing dilakoni niku riba. Niku lho sama dengan orang yang tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Medeni sangat. Ya Allah. Ibadah yang dilakukan selama itu loh sia-sia, gak ono gunane.
sama dengan orang yang tidak beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu tetap melakukan itu, tetap dilakoni padahal sudah tahu kalau itu haram, kalau itu dilarang, tapi dilakoni terus. Fa'dzanu, mongko wedya sapa sira kabeh, fa'dzanu maka izinkan, kumandangkan, proklamirkan biharbin kelawan perang minallahi saking Gusti Allah wa rasuli lan utusane Allah. Rek tetep dilakoni, berarti orang itu ngajak perang ambek Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, takutlah sapa sing iso wani perang melawan Gusti Allah. Allah itu Tuhan kita yang mengatur urusan kita. Loh, perang ambek Gusti Allah. Niku lho hadirin, praktek riba itu kaya wong sing ngajak perang ambek Gusti Allah. Ya Allah, sungguh sangat menakutkan orang yang mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Ai fid dunya, tegese ing dalam dunya, wal akhirah lan ing dalam akhirat. Jadi perang kepada Allah, takut kepada Allah itu di dunia dan di akhirat. Sebab ketika di dunia ya semua yang dihasilkan itu haram semua. Walaupun ada yang lain yang halal, tapi campur ngoten lho nggih. Sami kali tiyang nggih, kemudian mensucikan pakaian, kemudian air yang digunakan untuk mencuci itu kecampuran kencing ya. Dadi kabeh niku lho sak timbo sak jeding niku rek umpama sampai berubah najis kabeh. Sama dengan itu. Usaha kita itu banyak, ada yang halal, ono sing apik, siji sing haram, sing tidak sesuai dengan aturan. Yo yang halal itu loh, ikut dadi haram kabeh, campur wisan nggih. Jadi akhirnya semuanya itu menjadi haram. Jadi di dunia itu loh ya, semua yang dihasilkan itu menjadi tidak baik, menjadi haram. Wal akhirah lan ing dalam akhirat. Amma fid dunya, anapun ing dalam dunya, fayajibu mongko wajib ala hukamis syariah ing atase hakim. Idza alimu tatkala ngerti sapa hukam min syahsin saking wong siji, saking seseorang, ta'ato kang nandangi sing nglakoni riba ing riba, ayyaziruhu ing yen to ngukum dateng tiyang niku bil habsi kelawan ditahan, dipenjara, wa ghairihi lan selain dipenjara. Jadi di dunia ini mereka yang melakukan praktek riba ini harus ditindak oleh aparat, harus niku. Oleh hakim-hakim syariat yang menetapkan hukum ya, itu harus menindak terhadap pelaku-pelaku riba. Jadi orang-orang yang melakukan riba itu harus ditangkap, ditahan, dihukum ya. Atau dengan hukuman-hukuman yang sejenis itu, yang lain ya, yang jelas harus ditindak ya. Jangan sampai mereka terus melakukan itu. Lah ini adalah di dunia, jadi kewajiban bagi pemangku hukum ya, jadi yang yang mengatur urusan ya, yang sebagai kepada pemerintah yang menangani itu ya, harus itu ditindak sehingga tidak ada orang yang melakukan praktek seperti itu. Illa ayyatuba, sampai orang itu tobat, sampai wis mari, sampai wis kapok, tidak melakukan praktek seperti itu lagi. Fa in kanat lahu syauka, ketika orang yang melakukan praktek riba ini memiliki kekuatan ya. Mungkin dia itu punya jaringan, punya kekuatan ya. Mungkin dia itu di aparat itu jadi jenderal atau punya jabatan yang punya kekuatan itu loh ya. Jadi tidak bisa dilawan karena dia punya kekuatan, karena dia punya wilayah, karena dia punya jaringan ya yang kuat. Walam yaqdiru alaihi, dan mereka tidak mampu. Hakim itu tidak mampu menghentikan praktek ini karena orang yang melakukan ini punya kekuatan. Iya. Illa binas biharbin, kecuali kejaba kelawan melakukan peperangan ya. Nasabu alatal harbi wal qital, maka harus disiapkan alat
untuk perang ya wal qital, dan untuk bisa mengeksekusi orangnya ini ku. Kama qatala Abu Bakrin radhiyallahu an mani'iz zakah, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, diperangi, ngelawan dipateni. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah orang yang melakukan praktek riba ini harus diperangi, kata para ulama, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wa amma fil akhirah, lan anapun ing dalam akhirat, fala ya'lamu anwa'a adzabihim, maka tidak diketahui macam-macam azab mereka. Wis kalau di akhirat gak ngerti apa sing siksane iku apa, kita ndak tahu. Itu urusane Gusti Allah. Illal malikul muntaqim, kecuali pangeran sing memberikan hukuman ya. Jadi kalau di akhirat nanti kita tidak tahu apa yang pantas diberikan oleh Allah kepada mereka, hukuman apa yang pantas kita tidak tahu. Itu urusannya Gusti Allah. Tapi yang jelas di dunia ini bagi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu harus ditindak, harus dihentikan ya. Kalau melawan ya kudu diperangi. Itu seperti itu supaya praktek riba itu tidak ada, supaya tidak ada orang yang dirugikan ya, termasuk orang-orang yang terlumuri harta yang haram itu tidak seperti itu terus bisa selesai nggih. Jadi ini hadirin dua ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tentang larangan untuk melakukan praktek riba, dan untuk berikutnya ada hadis-hadis yang berisi tentang kita dilarang untuk melakukan praktek riba, termasuk resikonya nanti kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mungkin untuk kajian di pagi hari ini cukup itu, atau mungkin ada yang sharing ya, mungkin ada yang ingin bertanya, monggo barangkali ada.